Baik, jadi ini saat saya dan kelompok saya melalui Zoom meeting membahas dan mencari rumusan masalah yang berkaitan dengan metode gravimetri yang berhubungan dengan ilmu farmasi. Kemudian saya menemukan jurnal Pharmacia Hospitalaria Deteksi dan Pengurangan Kesalahan dalam Peracikan Nutrisi Parenteral melalui kontrol gravimetri produk. Sebelumnya, jurnal ini berbahasa Spanyol, kemudian saya translatekan menjadi bahasa Indonesia. Lalu juga saya cek kuartil jurnal tersebut, yaitu Q2. Melalui sumber jurnal tersebut, saya mencari rumusan masalah di ChatGPT, yaitu dalam proses peracikan nutrisi parenteral atau PN di rumah sakit sering terjadi kesalahan yang bisa berakibatkan fatal. Yang kesalahan ini muncul karena kebingungan memilih produk yang digunakan, ketidaktepatan dosis atau volume yang ditambahkan, dan resiko kesalahan pada peracikan PN lebih tinggi dibandingkan sediaan steril lain. Bisa 2-3 kali lipat lebih besar. Dan ini ada di dalam jurnal, yaitu beberapa kesalahan telah dilaporkan selama proses peracikan yang berakibat fatal, sebagian besar disebabkan oleh kebingungan tentang produk yang digunakan atau dosis yang diperlukan. Guenter et al. Menyimpulkan bahwa kesalahan selama proses peracikan merupakan salah satu sumber utama kesalahan dalam keseluruhan proses penggunaan PN. Selain itu, mereka menunjukkan bahwa ada kemungkinan 2-3 kali lebih besar terjadinya kesalahan ketika menyiapkan PN daripada persiapan steril lainnya. Dari permasalahan tadi ditemukan juga solusinya, yaitu konsensus Spanyol tentang persiapan campuran nutrisi parenteral menjelaskan cara melakukan proses kontrol gravimetri, membandingkan berat teoritis yang dihitung menggunakan densitas komponen yang sebenarnya, yaitu kontrol visual campuran. Integritas tas diperiksa memastikan tidak adanya partikel yang terlihat. Yang kedua, kontrol gravimetri. Variasi maksimum 5% diperbolehkan antara berat sebenarnya dan berat yang dihitung secara teoritis. Berdasarkan kepadatan komponen, timbangan elektronik dengan sensitivitas 0,1 gram yang terhubung ke perangkat lunak Medical One digunakan untuk pengukurannya. Analisis sensitivitas juga dilakukan dengan menggunakan batas deviasi 3% pada PN kurang dari 100 mili. Dan yang ketiga, kontrol produk yang digunakan. Identitas dan sisa volume dari setiap produk yang digunakan diperiksa secara visual untuk memastikan keakuratannya. Jika volume yang digunakan sangat kecil, sehingga pemeriksaan visual tidak memungkinkan, sisa volume ukur menggunakan jarum suntik dengan deviasi maksimum 5%. Jadi, kesimpulannya adalah deteksi kesalahan selama kontrol gravimetri selalu dianggap relevan secara klinis, sehingga PN dibuang dan kontrol produk tidak dilakukan. Di sisi lain, jika kesalahan produk terdeteksi, apoteker yang bertugas menilai apakah PN harus dibuang atau tidak. Kesalahan yang dianalisis diklasifikasikan sebagai kesalahan yang terdeteksi oleh kontrol produk atau kontrol gravimetri. Kesalahan yang terdeteksi oleh kontrol produk juga diklasifikasikan berdasarkan sifat produk yang terlibat, seperti glukosa, asam amino, lipid, elektrolit, vitamin, elemen, air, atau obat-obatan. Selain itu, jenis kesalahan juga dicatat sebagai produk yang salah, produk yang dihilangkan, produk yang ditambah berlebihan, atau produk yang ditambah kurangkan. Di sisi lain, untuk kesalahan yang terdeteksi oleh kontrol gravimetri, penyimpangan dan berat teoritis, PN dicatat.